saya mewakili milenial. Kenapa kami perlu memilih Bang Riko? Yang pasti, saya yang paling dekat umurnya dengan milenial. Yang pasti. Banyak kepala daerah, Ya. calon kepala daerah gitu Bang, bilang saya mau bangun milenial, saya mau bangun anak muda. Ya. Tapi kita anak muda itu bilang just konsep ya, karena anak muda itu hanya menjadi objek aja Bang, tidak terlibat sebagai subjek. Contohnya, dan ini ada program udah kerjain, tapi tidak terlibat secara langsung. Nah di tangan seorang Riko nanti apakah anak muda akan bisa berperan sebagai subjek? Artinya dia memberikan gagasannya, artinya bukan manajemen atas ke bawah, tapi juga menerima bawah ke atas gitu. Ya. Saya kira saya waktu jadi Bupati Lampung Selatan kemarin, saya selalu mengedepankan partisipasi masyarakat. Ya. Saya juga bicara dengan masyarakat. Kalau di Bandar Lampung ini seolah apa yang dibangun ini hanya maunya pemimpin. Kan sebenarnya tidak begitu dong. Kita kan punya uang sama-sama. Mari loh kita royok rame-rame, kasih masukan. Wali kota pemimpin ini hanya ngasih kebijakan. Gimana yang dibutuhkan di wilayah Kecamatan Kedaton misalnya, Labuan Ratu, pasti kan berbeda apa yang dibutuhkan pembangunan di wilayah Kecamatan Wahali. Nah itu juga saya kira ya dalam hal membangun tidak hanya top down, bottom up yang sangat diperlukan. Karena itulah sesungguhnya persoalan-persoalan yang selama ini terjadi karena tidak menyentuh apa akar masalah. Ya sepertinya pembangunan flyover yang menahun, ini kan tidak menyelesaikan solusi kemacetan, malah di bawahnya banyak hal-hal yang justru merugikan masyarakat. Ya, dia nggak menyentuh root cause. Iya, ini yang saya kira nggak selalu harus membangun dengan proyek yang katakan mercusuar, tapi kan kita melihat kembali sampai sejauh mana ya. Kembali lagi kan namanya seperti ini, apapun yang dilakukan kan harus ada namanya feasibility study. Yang saya kira banyak hal yang dilakukan mulai dari perencanaan, pembangunan ini tidak dikerjakan oleh orang-orang yang memang menyelesaikan mendahului alat urutan-urutan tadi. Oke. Nah, terus mahasiswa nih Bang. Ini saya waktu jadi aktivis kampus. Kita tuh kalau demo di Bandar Lampung kayaknya di Bandar Lampung itu adalah kota yang tidak suka demo Bang. Kayaknya nggak usah didemo lah gitu ya. Udah ngapain di demo-demo gitu ya. Nah, kalau Bang Riko gitu duduk sebagai wali kota, ada anak-anak demo nih, anak-anak kampus gitu. Apa tanggapan Bang? Ya saya kira kan kita demo ini kan sesuatu hal yang terbuka ya, dalam arti ini kan kritik untuk membangun, tentu ya saya termasuk orang yang ya kita terbuka apa hal-hal yang mungkin belum benar, karena saya pun juga kalau memang sebagai pejabat daerah kan kita juga perlu masukan, perlu wartawan yang mengkritik, perlu LSM termasuk mahasiswa. Ini kan kita nggak selalu mendengar melihat apa yang dilakukan oleh staf-staf kita. Makanya saya kira kalau demo itu salah satu alat ukur untuk bagaimana kita bisa mengkoreksi kebijakan maupun langkah-langkah yang mungkin selama ini dianggap kurang tepat, atau sebaliknya mungkin ada hal-hal pemahaman yang mungkin belum dicari satu kesamaan, salah komunikasi misalnya, ada hal-hal yang mungkin ya tidak masuk dalam konsepnya mahasiswa anak muda. Ini saya kira ya masalah komunikasi aja. Oke. Jadi demo itu tentang komunikasi guys. Ngobrol, Bang Riko suka ngobrol ternyata ya. Suka ngopi bareng. Nah Bang, di daerah-daerah besar tuh, Jakarta sudah jauh berkembang, Bandung, Jogja gitu ya, tentang startup dan tren kewirausahaan. Nah bagaimana dengan Bandar Lampung nih nextnya Bang? Apakah akan dalam tanda kutip gini-gini aja? Ya, yang penting dengar startup, ya yang penting ada bisnis-bisnisnya gitu ya. Gimana menurut Abang? Yang pasti kan saya katakan tadi, kita kan harus juga menginventarisir apa sih Bandar Lampung ini, apa sih potensinya. Kita sebagai daerah di kapit kepulauan dan juga kita punya pantai, potensi-potensi apa sih yang bisa kita kembangkan. Nah ini kan kembali lagi kalau bicara masalah perdagangan, kita punya pelabuhan yang memang juga ini cukup sibuk, kita punya pelabuhan yang memang dilintasi tidak pernah
tidak pernah berhenti kan Pelabuhan Bakahuni. Ini kan ya mereka dengan akses jalan tol yang sudah semakin mudah kan, artinya Bandar Lampung juga semakin mudah diakses. Bandara udara pun juga ya dengan akses tol ini juga semakin mudah dijangkau. Tetapi apa sesungguhnya potensi alam yang memang belum digali, belum didukung dari pemerintah. Saya kira Bandar Lampung punya air terjun, Bandar Lampung juga punya wisata-wisata lain yang memang dikembangkan selama ini oleh swasta. Nah, coba mestinya kan diundang dong. Kita punya wisata-wisata yang ada, bagaimana mengemas dari wisata satu dengan wisata yang lain, ini kan mesti di-create satu kesamaan. Kalau perlu nanti di pemerintahan kalau memang Rico Jos ini terpilih, kita juga punya satu destinasi yang bisa disiapkan satu kendaraan bis, ya seperti di luar negeri lah. Satu bis swasta, sightseeing tour, poin 1 ke poin 2 apa, poin 2 ke poin 3, kan ini kan semua cerita-cerita yang bisa kita angkat. Kita punya Sumur Putri, kita punya Taman Dipangga yang konon katanya Krakatau meletus itu jangkar kapalnya sampai di sana. Tapi kan hari ini bukan satu cerita sesuatu yang bagus untuk difoto di Instagramable, tapi kan ya begitu aja gitu loh. Mestinya kan ini kan hal-hal yang tidak semua daerah punya tempat begini. Kita punya konon katanya Taman Kera, kita punya katanya ada gua peninggalan Jepang bisa tembus waktu Jepang perang. Ini kan mestinya menjadi nilai tambah. Iya. Yang saya katakan tadi termasuk ada masjid tua, ada vihara tua. Ini bagaimana kita destinasi satu dengan lainnya ya bisa dihubungkan. Nah, termasuk bagaimana peran anak muda kita menciptakan namanya turis wisata kan pasti mereka perlu souvenirs, perlu berbagai macam lah. Ini bagaimana kita duduk bersama, intinya kan bagaimana kita meng-create sesuatu hal sebagai wisata. Ya kalau udah ngomong wisata, ini pasti kepentingannya semua pihak, tidak hanya pemerintah, semua swasta. Apalagi kondisi perekonomian kita beberapa waktu ini sedang resesi kan pasti salah satu tujuan pemerintah mendongkrak perekonomian melalui wisata. Nah, kalau yang dia lulusan kuliah itu nyambung Bang, ngomong startup Bang, ngomong digitalisasi, 4.0 mau 5.0 sekarang. Nah, bagaimana dengan yang misalkan para netizen milenial yang cuma lulus SMA, SMP, mau diapakan ini Bang? Yang pasti kan mereka juga pasti membidangi apa yang mereka lakukan kan semua sudah sama lah. Sekarang jangankan SMA, SD aja mereka sudah dengan adanya work from home kan mereka sudah sangat paham dengan menggunakan Android. Ya sekarang kita juga dukung dong. Kemana sih anak-anak ini kita arahkan kemana kan, makanya mesti ada orang-orang yang memang selalu up to date. Ya mudah-mudahan saya termasuk orang yang selalu up to date dengan kemajuan teknologi. Walaupun sekarang mungkin di masa saya dulu tidak menggunakan seperti sekarang, tetapi ya minimal kita jangan sampai norak-norak amat. Kita kan juga pengen jangan sampai kita tidak ketinggalan zaman. Gitu. Iya. Kayaknya wajib Bandar Lampung Bang ya, karena jaraknya sangat dekat dan sangat seksi tadi dari ibu kota. Semua pusat kan terpusat di sini. Informasi, ekonomi, teknologi, perdagangan, ya. Terus juga pusat pemerintahan. Ini kan pusatnya di sini ya. Terus kalau pemerintah tidak sanggup, libatkan dari peran akademisi, peran perguruan tinggi. Nah ini selama ini yang saya tidak mendengar keterlibatan perguruan tinggi untuk bagaimana membangun. Ini kan perguruan tinggi kan semua ya pusatnya anak muda kan di perguruan tinggi. Ini mereka juga diminta perannya dong. Bagaimana kita menciptakan transportasi umum. Kan hari ini Bandar Lampung nggak punya transportasi. Ya sudah kandung manja menggunakan Grab, menggunakan yang online, tetapi kan tidak menghidupkan perekonomian untuk yang di masyarakat yang tinggal di dalam masa hanya tergantung dengan Gojek. Saya kira bukan kita mematahkan Gojek, tetapi artinya kan tetap masyarakat pemerintah berkewajiban di kota manapun ada alat transportasi yang layak. Ini hari ini Bandar Lampung belum memiliki hal itu. Iya, dan sepertinya kita sudah nggak bisa menikmati transportasi yang bentuknya kearifan lokal ya. Jadi ya angkot-angkot yang ada kan ya tahu sendiri kondisinya sudah usang, sudah layak diperbarui. Yang mudah-mudahan ke depan ini menjadi salah satu target. Bagaimana bus tetap pada bentuknya, mereka tetap di rute-rute jalan-jalan yang utama, jalan-jalan besar, tetapi tetap yang jalan-jalan masuk ke perumahannya yang menggunakan transportasi yang lebih memadai dan lebih kecil. Nah, bagaimana jika ada investor asing gitu masuk ke Bandar Lampung? Abang dalam tanda kutip alergi nggak dengan itu? Oh enggak, saya kira kenapa?
Justru kita senang kalau misalnya investor asing Hmm. tertarik bisa mengirim, jangankan mereka berinvestasi, mereka mengirimkan pelajar-pelajarnya untuk berdomisili di sini untuk belajar di Bandar Lampung. Itu pun juga satu kebanggaan, artinya kan kita termasuk daerah yang diminati untuk mereka studi di Bandar Lampung ya. Mudah-mudahan kita juga sering bisa mengadakan seperti kota-kota besar lainnya, ada pertukaran pelajar, mungkin twin sister seperti yang dilakukan di Bandung dengan beberapa negara China segala macam. Ini kan tujuannya bukan hanya dari pelajar, tapi multiplier efek yang dihasilkan dari hubungan kedua negara tersebut ya. Konsep pembangunan kita ya mudah-mudahan kita bisa ikut dengan apa yang sudah mereka di luar maju gitu. Iya. Seperti di negara Jepang, negara China, ini banyak lah, nggak usah kita ngomong-ngomong harus ke Eropa, ke Amerika, tapi negara-negara tetangga yang memang sudah lebih maju dalam hal pembangunan, dalam hal teknologi, itu saya kira kita masih ketinggalan. Siap, kayaknya bakal ada summer school nanti di Bandar Lampung. Iya. Jadi terbangun. Oke, Bang, anak-anak Bandar Lampung ini kan hobi olahraga sebenarnya banyak ya Bang. Ya. Terus kita punya kekembangan sepak bola gitu. Tapi kayaknya fasilitas kita mau main bolanya lagi tidak terdukung. Padahal itu kan sarana berkomunikasi, berinteraksi selain sehat gitu. Apa yang mau Abang lakukan kepada anak-anak yang hobi olahraga begini nih Bang? Itu saya katakan tadi ya, tentu dalam hal membangun kan tidak serta-merta seluruhnya menggunakan anggaran pemerintah. Ya. Kalau memang ada klub-klub bola, apalagi kita juga punya tadi saya katakan Pak Erick Thohir kan juga termasuk orang yang concern dengan olahraga persepak bolaan nasional bahkan dunia. Jadi ya tentu kita juga harus berani mengundang, harus berani bertemu untuk bagaimana ya mereka orang-orang Lampung yang sudah memiliki kelebihan di luar sana ya juga kita minta untuk memikirkan daerah kelahirannya, daerah tempat dia berasal ya untuk bagaimana ikut juga mengembangkan, menjual nama Bandar Lampung untuk diangkat supaya berbagai macam fasilitas dan keterbatasan kita ini juga bisa dicari solusinya. Oke. Saya mau wakili milenial sih Bang. Ya. Kenapa kami harus pilih Bang Riko? Boleh kasih alasan Bang? Kenapa kami perlu memilih Bang Riko? Yang pasti, ya, saya yang paling dekat umurnya dengan milenial. Yang pasti. Di antara calon-calon lain yang saya rasanya yang masih berjiwa muda, memang saya beberapa aktivitas saya di organisasi kepemudaan ya saya kira saya yang paling tahu apa yang dibutuhkan pemuda hari ini dan ke depannya. Oke, itu catat yang paling tahu ya. Berarti akan diperhatikan kita yang muda-muda ini. Terus Bang, kenapa millennials perlu menitipkan suaranya ke Abang, bukan ke yang lain? Kan yang lain juga punya program pemuda dengan tangan kanannya gitu. Ya, yang pasti kan saya katakan tadi, saya tentu dengan aktif di berbagai organisasi kepemudaan ya saya masih punya jaringan yang memang tim-tim saya juga mayoritas tim-tim muda. Ini kan menjadi penghubung, mengingatkan saya kalau ada hal-hal memang diminati muda yang mungkin selama ini belum masuk dalam program. Jadi saya kira ya jaringan tidak terlepas bagaimana yang saya bina selama ini, saya juga berkecimpung dengan anak-anak muda ya. Ya rasanya hobi saya itu masih hobi-hobi anak muda yang sekarang lagi tren di Bandar Lampung lah. Gitu. Oke. Bang, besok kayaknya saya mau ajak Abang lari nih Bang. Kalau kayak gitu. Nah, Abang boleh dong di sesi ini ajak Bang millennials itu bagaimana dia bisa ikut serta dalam ini kan pesta rakyat sebenarnya Bang ya. Tapi kan millennials itu jadi apatis sama politik. Udah capek lah Bang dengan janji-janji dan nggak ada perubahan juga buat kita gitu ya. Boleh dong dikasih ajakan kenapa mereka harus terus serta dan bahkan jadi tim relawan Riko gitu. Ya. Pesan saya para guys millennials yang ada di Kota Bandar Lampung, manfaatkan kesempatan adik-adik sebagai warga negara Indonesia, bagian daripada warga masyarakat Kota Bandar Lampung, memberikan hak suaranya pada saat 9 Desember nanti, karena saya katakan apapun yang kalian lakukan tentu ini akan berimbas kepada nasib kepentingan pembangunan Kota Bandar Lampung 5 tahun ke depan. Karena gimana pun juga ya kita juga sering mendengar berbagai macam kata-kata yang mengkaitkan masalah pemuda. Berikan aku 1000 pemuda akan aku guncangan dunia. Ya inilah guncangan untuk Bandar Lampung, bagaimana pemuda-pemuda yang ada di kota ini ikut kepedulian dalam hal membangun. Ya hari ini saya Riko Menoza bersama Johan Sulaiman ya sebagai salah satu calon yang mewakili usia muda. Jadi mudah-mudahan ini
sedikit banyak kita rubah bagaimana pola, konsep, serta pembangunan ini kepada pembangunan yang memang up to date. Jadi tidak pembangunan yang hanya seperti pembangunan yang klasik, tetapi benar-benar pembangunan yang modern. Ini 4.0 pembangunan ya. Nah terus mereka kalau mau daftar jadi relawan Abang, gimana caranya? Harus ngapain? Dan kalau mereka pengen ngobrol gitu dengan sosok Riko gitu, harus kemana sih mereka Bang? Saya kira saya terbuka di Jalan Arintan, persisnya di depan Bundaran Gajah. Saya ada Riko Center di sana, tiap hari buka. Ada beberapa kawan-kawan kami yang selalu bisa diajak bicara, dan juga saya selalu terbuka di akun media sosial saya, baik Facebook maupun Instagram, di Riko Jos. Jadi saya kira silakan menyampaikan hal-hal yang dianggap membangun, termasuk kritik hal-hal yang mungkin sebagai bahan untuk perjuangan kita ke depan. Oke. Terakhir nih Bang, terakhir Bang. Jika Abang boleh mengulangi kehidupan sekitar 30 tahun yang lalu, 30 tahun lagi artinya baru masuk kuliah, hal apa sih yang akan Abang mulai lakukan dan akhirnya berdampak pada tanah kelahiran Abang? Jika Abang sekarang balik ke usia 17 tahun, Bang, Abang mau ngapain, Bang? Ya, yang pasti ya saya mencoba apa yang dilakukan oleh para pendahulu saya. Saya menanyakan apa masa-masa sulit, apa masa-masa senang. Nah itu menjadi satu hal yang saya kira menjadi satu daya dorong saya ya, supaya hal-hal tersebut ke depan saya bisa lakukan lebih baik. Karena kan gimana pun juga tidak mungkin sebagai pemuda yang mempunyai nilai tambah bisa mengarungi lautan yang curam, yang dalam, tanpa kita menjadi ya pelaut yang handal lah. Jadi saya kira semakin banyak terpaan, cobaan, termasuk tantangan yang kita hadapi, saya kira ke depannya kita akan semakin kokoh menghadapi cobaan-cobaan. Jadi fokus membangun kapasitas diri ya Bang. Ya. Bang, thank you banget nih sudah hadir di Markas Juara ini namanya Bang, dengan program G Podcast, Juara Podcast gitu. Nah ini konten khusus edukasi politik yang tujuannya anak-anak muda itu mau berpartisipasi, jangan alergi lagi, dan memilih itu karena kecerdasan. Jadi benar-benar karena melihat orangnya, sosoknya, berani berbicara sosoknya, terus berani menyampaikan penjelasan politik gitu. Dan kayaknya Bang Riko nggak alergi anak muda karena beliau anak muda, insya Allah ya. Oke teman-teman sekalian, ini sesi saya ngobrol-ngobrol dengan Bang Riko. Pengen sih lebih panjang, tapi beliau ini kayaknya harus ngobrol lagi dengan yang lain karena sudah masuk waktu kampanye. Dan sehat terus Bang Riko, stay safe, stay healthy, dan teman-teman pastikan menyumbangkan hak suaranya di tanggal 9 Desember nanti dengan mengamati betul siapa calonnya, apa visi misinya. Dan visi misi Bang Riko ada di website Riko Jos. Riko Jos apa Bandar Lampung Baru nih Bang? Riko Jos ya. Facebook maupun Instagram. Siap untuk menciptakan Bandar Lampung Baru. Oke, saya Enggi Lansyah dan Bang Riko undur diri dan mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses selalu buat teman-teman sekalian.